inspiratif. Ini saking serunya kita ngobrol. Iya ya, bulan puasa tuh. Iya, harus gitu dong. Bener. Harus memberikan semangat juga ke teman ngopi yang ada di rumah gitu kan. jangan Kalau sedih ya. iya, puasa tuh harus semangat gitu loh. Bener. Iya, ini kita masih tanya-tanya lagi sama Ustadz dan Ustazah ya seputar puasa di tengah pandemi seperti ini. Tapi sebelumnya ini mungkin bagaimana Ustadz suasana puasa Ramadan di zaman Rasulullah ini ya? Mungkin apa yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya? Iya, macam-macam ya. Macam-macam. Karena Rasulullah itu juga hidup lama ya. Setelah beliau diangkat menjadi nabi usia 40 itu kan beragam. Tapi yang penting dari poin ini saya kira bagaimana nuansa yang terbangun itu tidak lalu monoton, asik seperti kita yang nggak ada apa-apa. Peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah itu yang monumental itu justru di bulan suci Ramadan. Fathatul Makkah, terbukanya kota Mekah itu di bulan Ramadan. Ya, artinya apa? Jangan sampai kemudian asumsi, persepsi atau praduga kita bulan Ramadan itu tidak produktif. Itu salah kaprah dengan kesejarahannya. Justru produktif. Pembukaan Makkah itu menjadi monumental bagi umat Islam sehingga intisyarul Islam fil alamin itu terjadi. Ya, kedamaian itu kemudian terlontarkan atau termulai dari sana. Kita melihat lagi dari yang monumental Mekah, kita tarik lagi Tarik ketika kemudian pembebasan Andalusia, Spanyol. Terjadi di bulan Ramadan. Dan selama hampir 56 hari, ya sekian puluh hari itu, mereka tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail, tidak pernah meninggalkan sholat, mengangkat kapal-kapal besar. Kadang kalau lihat generasi milenial kita, waduh puasa. Banyak sahabatnya saja. Iya. Ya, tapi ya gimana lagi, termasuk anak-anak kita sendiri atau putra saya sendiri begitu. Kadang mau nempong juga tuh, nempong. Ayolah, jadi itu yang kuat begitu. Karena apa? Kita wajah itu fisabilillah bi anfusihim wa amwalihim wa anfusihim itu. Dengan harta, dengan apa yang kita punyain gitu. Karena nggak banyak yang diberikan kepercayaan itu kan. Contohnya apa? Ya seperti yang sekarang, Masya Allah bersyukur dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan. Saya bersyukur dengan istri dan ya semuanya kita bersyukur. Itu maka kita optimalkan itu di dalam kerangka ini. Nah di zaman Rasulullah juga banyak kali perang Badar kita lihat. Ya betapa kemudian kam min qalin ghalabat fi'atan katsirah. Banyak kelompok komunitas yang kecil tapi merobohkan yang besar. Kenapa begitu? Ya karena kualitas kediriannya itu. Saat itu kan saya bayangin ya, kalau sampai umat Islam yang ada 300-an itu habis babak belur dilebat oleh orang kaum musyrikin, habis Islam juga. Tapi disitulah Allah menurunkan bala tentaranya yang tak terlihat. Nah kita ini seringkali yang tak terlihat dilupakan. Virus corona is not seen, tidak bisa nampak, tapi wujudnya ada. Membahayakan seluruh dunia. Sekarang kita gagap gemita. Ya, zat yang tak terlihat atau makhluk tak terlihat tapi nyata. Kalau kita tanya sama anak-anak atau ditanya anak-anak, "Bi, mana ada Tuhan?" Gak kelihatan. Nah sekarang dunia apa nggak geger dengan barang kecil yang nggak kelihatan? Corona. Itu menyadarkan kepada kita. Analoginya seperti itu. Iya. Sama-sama tidak terlihat. Sekarang dunia, iya ini kalau Ramadan selesai, saya membayangkan ini dunia itu disawang dari Sidratul Muntaha gitu, dari Arsyana. Wah, duniaku begitu bersih, jernih. Karena kemudian timbal-timbal ya populasi, polusinya kemudian menjadi bersih, minyak-minyak kemudian tertahan. Ya, termasuk yang kemudian apalah ya, semua mesin-mesin pabrik berhenti. Harus berhenti dulu ya. Jadi kalau ditarik ke individu, justru Ramadan ini bukan malah kita justru lemas gitu ya. Iya, tapi justru ini momentum besar ketika misalkan misal punya target apa itu yang belum tercapai. Ini Ramadan ini. Ramadan ini saatnya kita untuk kita ngejar target yang belum tercapai. Iya, target itu karena ini momentum yang luar biasa. Powerful kekuatannya. Salah satunya mungkin khatam Quran. Karena kalau kita puasa atau menelurkan karya-karya mungkin kalau bagi mahasiswa skripsi belum selesai, selesaikan. Justru ini pada bulan Ramadan. Banyak karya, YouTube, konten, buku ya. Konten dakwah saya. Iya, kemanfaatan ya. Justru makin produktif harusnya. Betul makin produktif ya saya. Nah ini penting ya. Bukan malah lemes. Di rumah aja juga bisa ya. Iya dong. Rasa lelah mau
Kan konten-kontennya yang penting memberikan edukasi positif. Positif Manfaat. banget ya. Tapi ini boleh dititeni kok. Kita kan boleh niteni. Karya-karya yang kemudian kita niatkan, kita mulai start from Ramadan, itu nanti efeknya akan different dengan Panjang yang ya. tidak di start di bulan Ramadan. Seperti tadi itu, anak yang di start, ya create children itu tadi. Dari bulan Ramadan kita niatkan dan kita bermohon kepada Allah, pasti akan different. Kenapa begitu? Ya karena Allah juga menurunkan lipatan itu. Kita kan nggak pernah ngiri Nabi Adam itu dengan umat-umat dahulu, Nabi Ibrahim kan ratusan tahun, ya Nabi Adam 900 tahun, sampai kemudian juga Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi macam-macam. Nah kita itu njur 62 tahun. Itu kalau tidak berlipat percepatan dan lipatan tadi khairum min alfi syahr, ya kita habis tuh. Padahal kita kuntum khair ummatin, kita sebaik umat yang pernah diturunkan oleh Allah. Sebaik-baiknya umat. Iya, karena lipatan itu, maka di bulan Ramadan satu baca ayat Ar-Rahman, Alif Rahman, ya 5 itu menjadi 7 kan. Nah 7 itu kalikan 10 karena kita punya wudhu. Di bulan Ramadan bertepatan malam Lailatul Qadar kalikan 1000. Masya Allah. Itu kalau 10.000. kalkulasinya. Iya, itu baru satu alt. Maka kalau bisa memang dimaksimalkan itu. Malu, kita malu sama Rasulullah itu bulan Ramadan deres Quran. Sama siapa? Aisyah. Enggak, Khadijah udah meninggal. Sama ayahnya udah meninggal waktu dalam kandungan. Terus sama siapa? Sama malaikat Jibril. Sama malaikat Jibril. Masya Allah. Itu Rasulullah. Lah kita blek-blek ini sudah nggak mau tadarus lagi. Tahsinnya kurang. Betul. Nah ini kita juga tahu bersama. Iya. Maksudnya, ini kehidupan Rasulullah itu juga penuh Banyak ya ujiannya ya. ujian. Nah Dulu mungkin ya. apakah ujian itu juga mendatangi Rasul selama Ramadan? Ustaz? Apa Oh, memang iya. bersih Iya. pada saat Iya. itu nggak ada tantangan itu? Ustaz? Tantangan yang banyak ya. Saya mengingat di salah satu hadis di kitab Bulughul Maram atau Ibanatul Ahkam, ya itu tentang hadis-hadis menarik. Misalnya ada di Quran, di satu saat ketika proses Fathul Makkah itu Rasulullah itu berjalan tuh dengan para sahabat. Yang menarik adalah ketika perjalanan itu dibahasakan dengan wa in syaqqa, lalu payah para sahabat. Orang itu melihat apa yang akan dilakukan Rasul. Sahabat itu biasanya begitu. Delon, jeng Nabi ini nanti puasa atau enggak. Lalu Nabi meminta mengangkat wadah syurb, minuman itu. Ya, lalu Nabi mengangkat minuman itu ba'dal asri, bayangkan. Begitu payah, ba'dal asri Rasulullah mengangkat itu. Kalau kalian lagi masyaqqah seperti kita rasakan sekarang, minum. Bisafar. Nah, ini kan kita nggak usah persulit diri. Ya. Masyaqqah. Jadi Islam itu memudahkan. Kalau ada sulit berarti kita sendiri. Ya, jadi ujian kesabaran untuk menahan lapar, dahaga itu juga pasti dialami Rasulullah karena Rasulullah juga manusia. Kalau kita mending ya sahur dengan berbagai macam menu. Iya betul. Rasulullah seteguk air ya, seringnya ya, seteguk air dan kurma ya, beberapa butir kurma gitu. Sehingga harus mengganjal perut beliau ya. Oke, tapi kalau kita ikut sunnah juga, wah kemarin Gimana saya coba pernah satu hari kemarin sunnah itu. Air putih sama kurmanya juga ganjil satu tapi ya, turahan soalnya ya. Ternyata ya siang perepet Ustaz ya, memang beda kualitas Iya. ternyata ya. Ya, Beda tapi kualitas. saya mengingatkan lah, saya sendiri terkhusus ya. Mudah-mudahan omongan ini menjadi motivasi, Betul, Ustaz. bukan menjadi apa ya, semacam, karena begini juga orang yang paling dinyatakan tinggi imannya itu orang yang paling diuji. Itu jangan sampai kita merasa yang beriman terus nanti kita nggak kuat diuji. Nah Rasulullah itu ya paling diuji karena dia yang paling luar biasa. Hidup semuanya dari mulai bangun tidur udah mikirin umat, dirinya nggak diurus. Kita ngurusin apa? Baru lu bangun tidur ngurusin handphone. Nah, WA saya ini Lobet. apa? Instagram Penyakit lobet. Iya. Waduh, ini tadi ada yang kena basah. Iya, Nah, baru benar. itu dan seterusnya. Kita selalu diuji ya Ustaz ya. Iya. Sebagaimana firman Allah itu walana bluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Ya, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi kita itu semuanya itu diuji dengan sedikit rasa takut ya. Kemudian iya dengan kekurangan harta gitu ya, jiwa dan juga buah-buahan. Tapi
kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Makanya bersabarlah. Iya, betul. Bersabarlah. Nah, ini juga kita mau tanya nih, Reta mungkin. Ini menurut sejarah ya Ustaz, ini ada beberapa peperangan zaman Rasul yang terjadi di tengah Ramadan. Betul. Ini apa saja Ustaz? Nah, ada lagi nih Ustaz. Wow, Bagaimana sih Rasul dan pasukannya menghadapi perang tersebut? Nah, ini kita ngomongin tadi mungkin salah satu perang Badar ya, Ustaz. Iya. Mungkin bisa selain itu mungkin Iya. kan apalagi Ada di dalam perjalanan Tabuk ya, itu juga menjadi payah sekali, perjalanan yang panas. Kita merasakan lah peperangan di sana bukan yang seperti sekarang ya kan. Ada perang Tabuk, ada di Andalusia, ada Khalid bin Walid yang kemudian meruntuhkan berhala-berhala ya. Peperangan Badar itu yang paling monumental karena memang para sahabat itu sudah merasa itu peperangan yang tertinggi. Dan Rasulullah mengatakan bahwa ini bukan peperangan tertinggi, tapi peperangan yang sesungguhnya itu adalah yakni apa? Imsak nafsi, menjaga diri sendiri itu. Kita lo jengkelnya luar biasa sama siapa misalnya itu sampai remet kaca itu, gelas sampai pecah itu bagian dari jihad yang luar biasa itu. Iya betul, menahan diri. Iya, itu menahan ya. diri. Berarti boleh nggak sih marah itu sebenarnya? Nah, Boleh kan? Boleh, Pada boleh. proporsional, Boleh. tapi lebih bagus selalu Memaafkan, Iya, menahan diri. memaafkan. Tapi sebenarnya ya kalau kita yakin bahwa marah pada saat yang tepat, pada orang yang tepat, dengan proporsi yang tepat, oke. yakin bisa begitu. Nah itu ya Itu sulit, boleh. Tapi kan itu tidak mudah, itu masuk dalam kecerdasan emosional yang kecerdasan emosional yang luar biasa itu. Karena seringnya kita marah itu tidak proporsional. Sembarangan ya, Misal Ustaz. kita dipukul sekali, mukul 2 kali. Ya enggak. Balas ya. Balas. Ngomongnya harusnya ngomong sampai A itu sampai Z kemana-mana Karena yang susah itu menyakiti hati. ya gitu. Bisa bikin Kita sakit jauh hati. lebih membalasnya dengan berlebih-lebih. Betul. Makanya lebih baik menahan dan memaafkan. Menahan dan Seperti memaafkan, Rasulullah ya, memaafkan. Ya. Susah ya teman-teman ya ternyata ya, tapi harus dicoba ya. harus dicoba. Nah ini juga ternyata kemerdekaan kita itu juga terjadi pada saat bulan Ramadan ya Ustaz ya. Wah, Reta juga baru tahu kan? Iya. Iya. Bulan apa itu? Al-Quran, Nggak tahu ya. Al-Quran juga turun. Turun di bulan Ramadan. Nah, Luar mungkin biasa. apa ada peran ulama pada saat itu Ustaz kalau melihat dari sejarah peperangan zaman Rasul juga Ustaz? ulama ya. Di zaman Rasul tentu para sahabat ya. Kalau kemudian terkaitan dengan di Indonesia, perjuangan para ulama pasti resolusi jihad itu ada di Indonesia. Dan termasuk Semarang ini punya kesejarahan. Kenapa? Karena masjid yang juga mengumumkan di khutbah Jumat itu Masjid Kauman Semarang. Oh. Iya, yang kemudian memberikan mendeklarkan Republik Indonesia merdeka di 17 Agustus itu, di bulan Ramadan. Artinya apa? Memang momentum-momentum yang luar biasa itu terjadi di bulan Ramadan. Imsak nafsinya kuat, lalu kemudian menjaga fisiknya juga kuat, menjaga pikirannya juga kuat. Tentu berat, karena orang kita ini dipaksa untuk satu, ya. Dari mulai bangun itu udah tengah malam. Qiyamul lail itu tidak hanya tarawih. Min ba'di fadailir Ramadan itu menghidupkan malam. Kalau kita kuat misalnya dari jam 2, jejerin aja itu. Baca Qur'annya diperbanyak, tahajudnya diperbanyak, menulisnya diperbanyak, ya. Sholat sunnahnya diperbanyak. Lalu kita sahur. Tantangan terbesar habis sahur ngantuk tidur. Pasti Ustaz ya. Beda kayak saya biasanya melek 12 ya, melek ya. bentar ya, tapi ya, terus tidur lagi. Ada batas subuh itu bagusnya sebelum ke masjid ya mandi dulu, nanti begitu habis jamaah Allahu Akbar, kalau kemudian kita jamaah subuh wudu lagi ya, kemudian habis wudu kita ngaji, ngantuk lagi, hantemin lagi apa jalan sambil baca Quran. Kita ini kurang biasa kok qiraatul Quran dengan membawa Quran begini lalu jalan di pinggir ya, kemudian sambil jalan, itu enggak biasa. Termasuk biasanya nanti ngantuk, kebanyakan yang konsul itu badal asri Puncaknya temin lagi apa, jangan diem malah Sepeda saya bisa. bedaan. Sama dengerin murotal gitu. Iya dong. Ngapalin surat gitu. Wah, kan contohan imam soalnya kan. Ya, Iya. Jangan kulhu terus dong ya imamnya ya. Tapi ini memang strategi, kita butuh trik-trik tertentu. Kalau memang sudah lemas baru dibaringkan. Betul. Ya. Tapi sunahnya ada nggak sih Tat? Kalau Apa tuh? katanya ada yang menyebutkan juga sunahnya tidur nanti jam 10-an, mungkin habis duha dan sebagainya gitu. Itu menjebak ya. Menjebak ya, Ya, hadis bahwa kemudian
tidurnya orang puasa itu juga berpahala. Maksudnya begini, kalau mau proporsional ya, mau agak fair, tidurnya orang berpuasa itu lebih baik daripada dia ngerasanin orang. Betul, itu artinya Ada daripadanya ya, betul. daripada Kita memasukkan kaidah hadis yang kedua itu aja. Min husnil mar'il muslim tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya seorang muslim itu apalagi di bulan Ramadan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang gak ada manfaatnya itu kayak kita ayo masalah gimana ayo. Kita main catur nih. Kita apa-apa yang mubah itu aja ditinggalin. Nah terus pilihannya yang sunnah wajib, sunnah wajib. Kejar itu terus ya? Iya, yang mubah ke makruh apalagi haram. Jangan ngabuburit, simpang 5, sweet. Nah itu imbas kosong itu. Iya, oke. Reta ini kebablasan terus ya. Iya. Kita mau jeda iklan dulu. Los ya. Iya, los cul ya. Soalnya memang seru banget ya. Kita jeda iklan dulu, jangan lupa live streaming kita sekali lagi di tvku.tv. Kita akan lagi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Ngopi, Ngobrol Enak Inspiratif.